Inter Milan mengalahkan River Plate 2-0 di matchday terakhir penyisihan grup E Piala Dunia antar klub 2025. Kemenangan ini meloloskan Nerazzurri ke 16 besar. Bertanding di Lumen Field, Kamis 26 Juni, Inter mendapat peluang di menit ke-11, namun tembakan jarak jauh Christian Aslani melambung di atas gawang. River membalas semenit kemudian, tetapi upaya serupa dari Franco Mastantuono diamankan kiper Yann Sommer. Mastantuono selanjutnya mendapat dua peluang lewat tembakan jarak jauh di menit ke-17 dan sundulan di menit ke-20, namun tak ada yang tepat sasaran. Hingga jeda pertandingan skor masih damai PAC 0-0. Petaka bagi River Plate, pada menit ke-66 Haru kehilangan Lucas Martinez Cuarta yang mendapat kartu merah langsung karena menjadi orang terakhir saat menekel Henrikh Mkhitaryan. Unggul jumlah pemain, Inter akhirnya unggul di menit ke-72. Umpan petar suci ke dalam kotak penalti mampu dituntaskan Pio Esposito dengan tembakan ke sudut kanan gawang River yang tak mampu dijangkau Armani. Inter kemudian menggandakan skor di menit ketiga injury time. Alessandro Bastoni menggiring bola melewati dua pemain River lalu melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang kembali menjebol gawang Armani. Sudah tertinggal 2 gol, River harus kembali kehilangan pemain jelang laga usai. Montiel diusir wasit karena menerima kartu kuning kedua usai memprotes wasit. Ia sebelumnya mendapat kartu kuning di babak pertama. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Inter keluar sebagai juara grup E dengan 7 poin. Mereka akan bertemu Fluminense di fase gugur. Sedangkan River dipastikan tersingkir usai hanya finish ketiga dengan 4 poin. Mereka disalip Monterrey yang finish dengan 5 poin setelah mengalahkan Urawa Red Diamonds 4-0. Acuna diduga hina Dumfries secara rasis, Inter cegah keributan di lorong stadion. Laga Inter kontra River Plate berakhir dengan ketegangan tinggi, terutama pada menit-menit akhir pertandingan. Bek River Plate, Marcos Acuna, terlibat bentrok fisik dengan Denzel Dumfries yang kemudian memicu keributan di lapangan. Meskipun keduanya dipisahkan saat peluit akhir berbunyi, insiden justru berlanjut di dalam lorong stadion. Jurnalis Tancredi Palmeri mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Acuna diduga melontarkan hinaan rasis kepada Dumfries yang langsung kehilangan ketenangannya, tulis laporan. Reaksi keras Dumfries pun membuat suasana di lorong menjadi panas. Menurut Palmeri, staf River Plate sempat mendorong Dumfries menjauh untuk mencegah konfrontasi langsung. Dumfries didorong oleh staf River Plate sebelum seluruh skuad Inter datang untuk menahannya dan menghindari kontak fisik, jelasnya. Insiden ini dianggap sangat memalukan dan dikecam karena mencederai nilai sportivitas turnamen. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari otoritas terkait atau dari kedua klub. Namun, kejadian ini menyoroti kembali pentingnya tindakan tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dalam dunia sepak bola. Inter ke-16 besar, tapi 4 pemain kunci harus pulang ke Italia. Malam penuh semangat bagi Inter di bawah arahan Christian Cifu, yang sukses mengalahkan River Plate dan memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga selanjutnya akan digelar pada Selasa dini hari waktu Indonesia pukul 2 WIB, menghadapi Fluminense. Target Nerazzurri kini adalah melangkah sejauh mungkin dalam turnamen ini. Namun, kabar buruk menghampiri skuad Inter usai kemenangan tersebut. Benjamin Pavard, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski dan Jan Bisek akan meninggalkan pemusatan latihan di Amerika dan kembali ke Italia, ungkap laporan dari FC Inter 1908. Keempat pemain tersebut tidak akan pulih tepat waktu dari cedera masing-masing dan tidak tersedia untuk sisa turnamen. Absennya 4 pemain penting ini menjadi kehilangan besar bagi Cifu. Cifu kehilangan 4 pemain kunci secara definitif untuk sisa turnamen ini, lanjut laporan tersebut. Situasi ini akan menguji kedalaman skuad Inter dan kesiapan para pemain muda di laga-laga berikutnya. Meskipun demikian, kemenangan atas River Plate memberikan dorongan moral yang signifikan. Inter harus segera beradaptasi tanpa 4 pilarnya dan menjaga momentum positif untuk terus melaju di kompetisi ini. Inter raup 33 juta euro di Piala Dunia antar klub, termasuk bonus 6,9 juta untuk lolos ke 16 besar. Inter Milan tidak hanya meraih hasil gemilang di lapangan, tetapi juga sukses secara finansial di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Hingga saat ini, klub asal Italia itu telah mengantongi total 33 juta euro dari berbagai bonus yang disediakan turnamen. Angka ini semakin meningkat setelah tim memastikan tempat di babak 16 besar. Menurut laporan dari Calcio Finanza, Inter memperoleh pemasukan utama dari bonus partisipasi senilai 21,6 juta euro. Selain itu, 2 kemenangan di fase grup juga menyumbang tambahan masing-masing 1,8 juta euro. Inter juga mendapatkan 900.000 euro dari hasil 1 pertandingan imbang. Terbaru, kelolosan ke babak 16 besar membuat Nerazzurri meraih tambahan 6,9 juta euro sebagai bonus progres turnamen.
Dengan pendapatan tersebut, Inter menunjukkan bahwa performa kompetitif di level internasional juga membawa dampak signifikan bagi stabilitas keuangan klub. Kini, mereka mengincar langkah lebih jauh demi menambah prestasi dan pendapatan di turnamen bergengsi ini. Inter tumbangkan River Plate, Cifu puji performa tim dan Pio Esposito. Inter memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai menang 2-0 atas River Plate di Lumen Field, Seattle. Gol dari Francesco Pio Esposito dan Alessandro Bastoni memecah kebuntuan melawan tim asal Argentina yang tampil ngotot sejak awal laga. Inter selanjutnya akan menghadapi Fluminense pada Selasa, 1 Juli di Charlotte. Pelatih Inter, Christian Cifu, mengungkapkan kepuasannya atas kemenangan timnya. Saya tidak pernah bicara tentang diri sendiri, saya bicara soal tim. Hari ini, tim tampil serius dan berhasil lolos ke babak gugur, ucap Cifu. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dan kecepatan permainan di babak kedua. Tentang Esposito, Cifu menilai penyerang muda itu tampil gemilang. Pio tampil luar biasa dalam pertandingan yang berat secara fisik dan mental. Kami semua memberinya tepuk tangan karena dia pantas mendapatkannya, katanya. Cifu juga menambahkan bahwa Esposito memiliki kecerdasan sepak bola yang terlihat jelas dan berasal dari keluarganya. Pelatih asal Rumania itu menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menghadapi turnamen ini. Kami baru bersama selama 14 hari dan para pemain menunjukkan semangat luar biasa. Bahkan para pemain cedera pun bekerja keras untuk mendukung tim, ujar Cifu. Ia mengaku bangga pada anak asuhnya namun tetap merendah, menolak label seperti Internya Cifu. Atletico siap lepas Rodrigo de Paul, AC Milan dan Inter siap bersaing. AC Milan dan Inter kembali bersaing di bursa transfer, kali ini untuk memburu gelandang Atletico Madrid, Rodrigo de Paul. Menurut Mundo Deportivo, pemain timnas Argentina itu hampir dipastikan akan meninggalkan Stadion Metropolitano pada musim panas ini. Kontrak de Paul akan berakhir dalam 12 bulan, dan Atletico Madrid ingin menjualnya sekarang daripada kehilangannya secara gratis musim depan, tulis laporan tersebut. Klub asuhan Diego Simeone dikabarkan terbuka terhadap tawaran yang masuk untuk mantan bintang Udinese itu. Kedua klub San Siro siap memanfaatkan situasi ini demi mendapatkan gelandang berusia 31 tahun tersebut. Inter dan AC Milan sudah menyadari kondisi kontraknya dan bersiap menyodorkan proposal yang menguntungkan, lanjut laporan itu. Selain itu, De Paul juga tak asing dengan Serie A setelah tampil gemilang di Udinese dari 2016 hingga 2021. Namun AC Milan dan Inter bukan satu-satunya peminat. Galatasaray juga tertarik menjadikan De Paul sebagai pengganti Mario Lemina, sebut sumber Spanyol tersebut. Persaingan pun diprediksi akan memanas dalam waktu dekat, terutama karena nilai transfer bisa ditekan mengingat masa kontraknya yang singkat. Inter Milan bisa bernapas lega. Penyerang andalan mereka, Marcus Thuram, dikabarkan tidak berniat untuk meninggalkan klub, meski ada klausul rilis 85 juta euro. Inter Milan mendatangkan Marcus Thuram dengan status bebas transfer pada Juli 2023 dari Borussia Mönchengladbach. Dalam kontraknya, Nerazzurri memasukkan klausul rilis 85 juta euro, yang cukup terjangkau bagi sebagian klub besar Eropa. Mengingat performa luar biasa Thuram selama 2 tahun terakhir, angka tersebut terdengar seperti harga yang wajar. Ia memiliki kontrak dengan Inter hingga Juni 2028 dan menerima gaji sekitar 6 juta euro net per musim. Meski sangat terjangkau, baik dari harga klausul rilis maupun gajinya, namun Inter tidak perlu khawatir. Pemain asal Prancis tersebut sudah menyatakan tekadnya untuk tetap bertahan di Inter, setidaknya hingga 1 musim ke depan. Sebelum musim panas tahun depan, Nerazzurri harus segera menyodorkan kontrak baru, mengingat Thuram akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya, yang bisa menurunkan harga jual bagi sang pemain. Pemain berusia 27 tahun itu tidak pernah menyatakan keinginan untuk meninggalkan San Siro. Thuram sendiri dianggap sebagai salah satu elemen krusial di lini serangan Inter, bersama Lautaro Martinez, meski di akhir musim kemarin penampilan keduanya cenderung menurun karena masalah fisik dan kelelahan ekstrim. Rivalitas Theo Dumfries telah berakhir. Segalanya berjalan cukup cepat dengan situasi transfer Theo Hernandez dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya, sebuah kepindahan ke klub Arab Saudi, Al Hilal, kini hampir selesai dan disepakati dengan pihak AC Milan. Sejak dengan tegas menolak gagasan kepindahan ke Arab Saudi pada awal bulan ini, tidak ada satupun klub Eropa yang mampu memuaskan AC Milan dan juga tuntutan harga mereka. Jadi, dengan adanya ancaman tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di Milan menjelang Piala Dunia, Theo dilaporkan mulai berbicara kembali tentang gagasan pindah ke Arab Saudi, dengan tawaran dari Al Hilal yang memang masih ada di atas meja. Pada hari Senin, 23 Juni 2025, kemarin,
Bek kiri tersebut dilaporkan telah menyatakan bahwa ia kini terbuka untuk opsi kepindahan tersebut. Hal ini kemudian dikonfirmasi dalam sebuah pertemuan dengan pihak Rossoneri pada hari Selasa, 24 Juni 2025, ini, sehingga langkah selanjutnya kini sudah siap untuk diambil. Seperti yang ditulis oleh Luca Maninetti, pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi, telah melakukan kontak langsung dengan Theo Hernandez. Upaya dari Inzaghi ini tampaknya berhasil. Kini, kesepakatan transfer tersebut dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk bisa dirampungkan sepenuhnya. Kesepakatan antara kedua belah pihak, Al Hilal dan Theo, akan segera tercapai. Sementara itu, untuk biaya transfernya, Milan akan menerima dana di kisaran 29 juta euro, yang merupakan sebuah kesepakatan yang luar biasa mengingat posisi tawar Il Diavolo Rosso saat ini yang tidak terlalu kuat.